pergerakan air antara cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Namun, tidak semua solut atau zat terlarut itu berperilaku sama dalam proses ini. Perbedaan perilaku solut inilah yang menentukan arah dan kecepatan pergerakan air melalui membran plasma. Poin pertama, solut tak tembus membran. Definisinya, solut tak tembus membran adalah zat yang tidak dapat menembus membran plasma karena ukurannya besar atau sifat kimianya yang tidak sesuai dengan permeabilitas membran. Contohnya termasuk protein besar, ion tertentu, dan molekul polar seperti glukosa. Pengaruh pada osmosis. Karena solut ini tetap terjebak di satu sisi membran, mereka itu menciptakan gradien konsentrasi yang mendorong pergerakan air melalui osmosis. Misalnya, jika cairan intrasel itu memiliki konsentrasi solut tak tembus membran yang lebih tinggi dibanding cairan ekstrasel, air itu akan berpindah dari cairan ekstrasel ke cairan intrasel hingga tercapai keseimbangan dinamik. Poin kedua, solut tembus membran. Definisinya, solut tembus membran adalah zat yang dapat menembus membran plasma, baik melalui difusi sederhana maupun melalui kanal protein atau transporter. Contohnya termasuk urea, etanol, dan gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Pengaruh pada osmosis. Karena solut ini dapat berpindah antara cairan intrasel dan cairan ekstrasel, mereka cenderung mendistribusikan diri secara merata di kedua sisi membran. Akibatnya apa? Akibatnya mereka itu tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap gradien osmotik yang mendorong pergerakan air. Jadi dengan demikian, osmosis dalam tubuh itu dipengaruhi oleh solut tak tembus membran karena merekalah yang menciptakan gradien osmotik yang mendorong pergerakan air. Kedua, tekanan osmotik dan tekanan hidrostatik. Apa itu tekanan osmotik dan bagaimana ia mempengaruhi osmosis? Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran air ke dalam larutan melalui osmosis. Semakin tinggi konsentrasi solut tak tembus membran, maka semakin besar tekanan osmotik yang mendorong air bergerak dari area dengan konsentrasi air tinggi ke area dengan konsentrasi air rendah. Lalu, apa sih tekanan hidrostatik itu dan bagaimana ia berinteraksi dengan tekanan osmotik? Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang dihasilkan oleh cairan pada membran. Ketika volume cairan di satu sisi itu meningkat karena osmosis, tekanan hidrostatik juga meningkat melawan osmosis dengan mendorong cairan kembali ke sisi asalnya. Keseimbangan dinamik itu tercapai ketika tekanan hidrostatik mengimbangi tekanan osmotik. Kemudian, bagaimana sih ginjal itu menggunakan tekanan osmotik untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh? Ginjal itu menggunakan tekanan osmotik untuk menarik air keluar dari filtrat ginjal kembali ke darah jika tubuh itu membutuhkan lebih banyak cairan. Sebaliknya, jika tubuh itu memiliki kelebihan air, ginjal itu membiarkan air tetap dalam filtrat untuk diekskresikan sebagai urin encer. Ginjal itu membiarkan air tetap dalam filtrat untuk diekskresikan sebagai urin encer. Jadi, untuk memahami osmosis dalam tubuh secara mendalam, kita perlu memahami dua konsep penting yang saling berinteraksi, tekanan osmotik dan tekanan hidrostatik. Keduanya adalah kekuatan yang bertanggung jawab atas pergerakan air melalui membran semipermeabel. Poin pertama, tekanan osmotik. Jadi, definisinya, tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran air ke dalam larutan melalui osmosis. Ini adalah ukuran kecenderungan air untuk berpindah dari area dengan